Oke, selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang matriks, relasi dan fungsi. Kemarin kita sudah belajar tentang matriks, sudah ada 16 hari. Saya kira itu tidak ada masalah. Sekarang kita terapkan pada materi matematika diskrit kali ini. Oke, baiklah kita mulai. Dari matriks, kemarin di sini adalah matriks ya, ukuran bentuknya Anda sudah tahu. Ini adalah kolom dan di sini adalah baris. Kemudian kita akan lihat bahwa di sini ada matriks 01 yang isinya hanya 0 dan 1. Saya akan cepat saja sekarang ke masalah relasi. Di dalam relasi ini itu artinya bahwa ada hubungan antara A dan B. Kalau misalnya A dan B itu himpunan bagian dari A cross B, maka akan ada sebuah relasi yaitu R. R ini merupakan relasi dengan notasi bentuknya seperti ini ya. Artinya bahwa ini antara A dan B. Kalau A, B, di tengahnya ada huruf R, ini artinya bahwa antara A dan B itu terhubung ya. Terhubung oleh apa? Terhubung oleh R. Tetapi kalau ada R coret di sini, ini artinya antara A dan B itu berarti tidak terhubung. Perhatikan baik-baik bahwa yang perlu Anda perhatikan di sini, R ini itu adalah menghubungkan ya, artinya menghubungkan antara A dan B. Mahasiswa itu bisa ketemu dengan saya, Pak Bu, itu terhubung oleh R. R-nya apa? R-nya adalah kuliah. Jadi kita bisa bertemu karena kuliah. Nah, yang A itu kita sebut dengan domain dan B adalah range atau hasil. Nah, contoh begini ya. Ini misalnya ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu isinya Amir, Budi, Cecep. Ini nama mahasiswa. B merupakan kode mata kuliah. F221, 251 dan seterusnya. Sehingga perkalian himpunan A kali B ini artinya bahwa anggota ini Amir, Budi, Cecep itu akan mengambil semua mata kuliah di himpunan B. Amir mengambil mata kuliah F221, Amir mengambil 251, Amir mengambil 342. Terus kemudian Budi mengambil 221, 251 dan seterusnya. Jadi A kali B atau A cross B. Nah sekarang misalnya R ini adalah relasi yang menyatakan bahwa mahasiswa semester ganjil ingat baik-baik, setiap semester itu mahasiswa mengambilnya mata kuliahnya berbeda-beda. Sebut saja misalnya begini, R ini menghubungkan yang artinya bahwa relasi yang menunjukkan Amir mengambil mata kuliah 251, 323, Budi mengambil mata kuliah 221, 251, Cecep 323. Ini artinya bahwa R itu menghubungkan antara mahasiswa dengan mata kuliah, yang dimana mata kuliahnya itu tidak diambil semuanya ya. Sama halnya kalau Anda di setiap semester itu tidak semua mata kuliah diambil. Kenapa? Karena jatahnya itu berbeda-beda. Jatah apa? Jatah pengambilan semester genap, semester ganjil ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu berbeda. Nah, kalau seperti ini kita bisa lihat dinyatakan bahwa R ini merupakan anggota himpunan dari A cross B. R-nya apa? R-nya itu adalah Amir 251, Amir 323, Budi 221, Budi 251 dan Cecep 323. Kenapa R-nya itu anggota dari A cross B? Karena A cross B ini adalah
perkalian yang semuanya mahasiswa mengambil semua mata kuliah. Artinya yang diambil di semester Gasal ini ada semua di dalam A cross B. Sama saja bahwa contohnya bahwa Anda kali ini di semester 1 mengambil mata kuliah matematika diskrit atau mungkin ada kalkulus. Itu berarti artinya bahwa sama saja bahwa Anda ini R-nya ini merupakan himpunan bagian dari mata kuliah mahasiswa UPY jurusan Prodi Teknik itu yang mengambil semua mata kuliah yang ada. Jadi artinya R ini merupakan bagian dari A cross B dengan catatan bahwa yang ada di sini itu harus ada di dalam A cross B. Anda tidak akan mungkin mengambil mata kuliah ekonomi pembangunan. Kenapa? Karena ekonomi pembangunan itu tidak ada di dalam mata kuliah di Fakultas Teknik, khususnya di informatika. Sehingga nanti kalau seperti ini dibuat, itu berarti R bukan anggota cross B. Ya, contohnya begini, Amir mengambil 251, ini merupakan anggota elemen, ini adalah anggota. Tetapi kalau bentuknya seperti ini hanya jika atau himpunan. Tolong Anda perhatikan, ini bentuk himpunan. Kalau bentuk E seperti ini merupakan anggota. Amir anggota 251. Kenapa? Karena R-nya di sini ada Amir 251. Ya. Tetapi R itu semuanya ini itu anggota himpunan dari perkalian A cross B. Amir 342, Amir mengambil 342, dia tidak dimasuk di dalam R. Kenapa? Karena Amir tidak mengambil mata kuliah dengan 342. Ada tidak di sini? Tidak ada. Nah, Amir itu bukan anggota relasi 342. Kenapa begitu? Karena 342 di sini itu tidak ada. Ya, ini penerapan relasi di dalam database. Nah, sekarang ini contoh begini. Misal P itu adalah 2, 3, 4. P ini merupakan anggota dengan anggota 2, 3, 4. Q itu anggotanya 2, 4, 8, 9, 15. Berarti kita ada dua himpunan, yaitu himpunan P dan himpunan Q. Jika kita definisikan bahwa R merupakan relasi yang menghubungkan P dan Q, ya, relasinya apa? R ini bisa direlasikan misalnya P habis membagi Q. Artinya himpunan P ini habis membagi anggota himpunan Q. 2 itu habis membagi berapa? 2, 4, 8. Kenapa? Karena 2, 4, 8 itu habis dibagi oleh 2. 3 direlasikan dengan Q habis membagi 9 dan 15. Sementara 4 itu habis membagi 4 dan 8. Sehingga anggotanya adalah R22, 24, 28, 39, 315, 44, 48. Kenapa begitu? Karena R itu menyatakan P habis membagi Q, ya. R menyatakan jika P habis membagi Q, yang artinya anggota P itu habis membagi anggota Q. Ya, jadi tulisannya seperti ini. Jadi tergantung, ini tergantung apa perintahnya. Kalau R-nya ini adalah P kuadrat Q, berarti ya 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 9, 4 enggak ada karena di sini tidak ada 16. Ini ya. Contoh lagi, R itu relasinya 2, 3, 4, 8, 9, ya, 2, 4, 8, 9. Nah, ini didefinisikan jika X, ya, adalah faktor prima dari Y. Nah, faktor prima itu artinya apa?
Prima itu